kita akan videokan dosen-dosen ANSI pada hari Senin. Nah, harus tonton ya. Tapi sebelum nonton video ini, jangan lupa kita harus bismillah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini selalu semangat dan kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, karena kita adalah luar biasa. Intinya itu jadi motivator. Untuk sana jangan lupa ditonton video ini. Terima kasih atas subscribe-nya, like-nya, dan komennya. Semoga sana selalu dalam kesehatan dan rahmat Allah. Selamat hari Senin. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe. Makin kalian subscribe, semakin semangat kami bervideo. Jadi subscribe boy, subscribe boy, subscribe. Karena subscribe itu hanya butuh satu tekan. Kling. Welcome to my channel. Ayo kita mulai videonya. 1, 2, 3. Bab 1 itu tentang tenaga air, jadi nanti saya saja yang sedikit sebabnya. Bab 2 tentang hidrologi umum, bab 3 tentang presipitasi, bab 4 tentang limpasan dan aliran air sungai. Ini sebelumnya tentang hidrologi. Jadi materi yang sudah saya siapkan. Oke ya. Jadi kelompok 1 ini akan saya minta untuk membaca dari bab 1 sampai bab 4. Ini babnya cukup banyak, tetapi materinya nggak terlalu banyak, dan kemudian materinya adalah materi yang saya yakin sebetulnya kalian sudah pernah dapat sebelumnya, karena ini banyak masalah review materi biologi. Jadi walaupun jumlah babnya banyak, tetapi sebetulnya kalau dari segi materi di sini sedikit. Jadi kelompok 1 ini hanya akan bicara tentang materi yang tidak terlalu banyak. Oke ya, kelompok 1 dan lebih banyak materi review, sehingga mungkin tidak terlalu sulit untuk mengawali kita. Jadi kelompok 1 itu akan saya minta membaca dari materi buku ini, kemudian membahas nanti pada saat kita diskusi, yaitu bab 1 sampai 4, yaitu tenaga air, hidrologi, presipitasi, limpasan dan aliran sungai. Kemudian baru nanti bab 2 itu saya minta membahas 3 bab berikutnya, yaitu yang kelompoknya Aulia Benda, itu bab 5 adalah beban listrik pada turbin air. Saya bacakan saja, nanti kalian bisa baca nanti setelah saya siapkan. Kemudian bab 6 tipe pembangkit listrik tenaga air, dan bab 7 juga lanjutan dari bab 6, masih supaya tidak ada tarik ulang lagi nanti. Kelompok 1 ini adalah bab 1 sampai bab 4. Kemudian kelompok 2 itu adalah tentang pelipa atau spill. Di sini kalau judul babnya itu adalah pengangkut air. Bab 10, 11, 12 itu judul babnya sama, pengangkut air 1, 2, 3. Intinya apa? Ini adalah saling terkait satu dengan yang lain, yaitu bagaimana kita mengalirkan air dari bendungan sampai ke powerhouse. Intinya seperti itu. Itu yang ada di kemudian kelompok yang keempat itu adalah tentang turbin dan peralatan mekanis. Jadi ini adalah bab 13 sampai 14. Di 2 bab itu tentang turbin, apa itu turbin, kemudian peralatan mekanis yang ada di bab 1 bagi listrik tenaga air. Kemudian yang ke
harus ekonomis, tak boleh pula harus apa besar ya. Jadi ada duta tunggal. Strukturnya itu juga ada bagian duta tunggal ya. Bagian kalau sini bagian ya kita lihat ya. Kenapa bukan di situ kita harus ke rumah ya? Karena di situ lah paling apa? Berbesar dia bisa pulang. Nah, oleh karena tidak diketahui besarkan kapan terjadinya gempa, orang ada gempa pada tahun 2013 untuk bangunan gedung jadi 2012 dan untuk beban gempa dengan kemungkinan kelewatnya beban besar uang kan. Jadi artinya apa? Bangunan itu muncul itu apa? Apa? Ahli sudah apa? Sudah paham aja bahwa dia tidak bisa memprediksi gempa itu gempa besar. Sehingga setiap bangunan gempa pasti ada kemungkinan kelewatan gempa itu. Gempa peta gempa yang kita baca itu akan ada kemungkinan terlewati ya 30% dari gempa yang ada. Memang itu bukan. Kalau bukan pasti kita tahu berapa gempa. Habis itu baru pergi ke bangunan sini. Jadi dari sini nanti akhir kita mendapatkan peta depan. Ya, kalau itu dia tahunya udah sampai di atas ya. Ya, udah sampai di sini. Dua kali peta depan ada. Coba ya. Ada Pak. Ada apa? Belakang. Oh dia nggak di situ. Goro. Disuruh apa? Goro Pak. Oh, tidak. Goro. Kita tahu, kita baca, ya. Jangan membaca kemudian dapat
di sini. Sudah belajar, berjalan, berhubungan, CS, S, buat nyaman horizontal, nyaman vertikal. Ya, saluran navigasi, saluran primer, saluran tersier, udah belajar. Nah, mulai kalau tengoknya, ya, itu curah hujan, bapak debitnya lewat sungai itu, nah ini curah hujan, bapak kan air sungai itu sembarang ambil aja, nah kalau ini sungai itu, ya, kamu orang dulu harus tahu berapa debit sungai itu maksimum minimum. Kalau debit maksimum sungai itu 3 meter kubik, banyak jangan ambil 4 kubik ya, jadi sungai nanti maka orang bawa sungai. Solusi itu membangun belajar, jalan, kemudian itu pakai, semua itu pakai. Dia tergantung nasib Anda nanti jadi mana kan. Kalau nasib Anda kerjaan gedung saja nanti dengan teknologi dan pakai. Nah, kalau Anda kerja di pengairan, di PU pengairan mana, ya gedung Anda ini tidak terpakai. Ya, Anda pakai banyak begitu teknologi. Dan nasib Anda kan belum tahu dari mana kan. Ya, bukan dari sekarang ya belajar ada semua dulu. Ya, kalau Anda pakai ada apa? Pahala kan belajar ya, oke. Nah ini Jangan itu saya ya. Banyak yang lebih ganteng. Ada pertanyaan?